sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya Ananda melihat di meja atau di bawah kursi Ananda apakah masih ada sampah. Kalau masih ada, silakan buang ke tong sampah terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua. Selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu. Adakah dari teman Ananda yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oh, bagus ya, hadir semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu, siapa di antara Ananda Ibu yang masih ingat mengenai materi kita minggu kemarin? Tentang tekanan zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Iya, benar. Apa saja hukum-hukum yang terlibat di dalam tekanan zat cair tersebut? Hukum tekanan hidrostatik, hukum tekanan Archimedes, Satu lagi. dan hukum Pascal, Bu. Oke, bagus. Anak Ibu masih ingat mengenai materi kita minggu kemarin. Dan untuk hari ini, silahkan terlebih dahulu Ananda keluarkan buku tulis, LKS dan buku paket IPA kita, dan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, silahkan dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem ekspresi pada manusia. Yang mana setelah belajar ini kita dapat mengetahui fungsi sistem ekspresi pada manusia, organ-organ yang terlibat di dalam sistem ekspresi pada manusia beserta fungsi, serta mengidentifikasi bagian-bagian dari organ ginjal. Baik, Bu. Oke, sebelumnya coba Ananda bayangkan ketika ibu Ananda memasak, ketika Ananda mencuci, mandi atau memakan makanan dalam kemasan, pastinya dari kegiatan tersebut dihasilkan zat sisa yang sering kita sebut dengan sampah. Misalnya sampah sisa sayuran, air limbah, sisa mencuci atau sampah plastik bekas pembungkus makanan. Kalau dihitung, pasti banyak sekali sampah yang tertumpuk di dalam rumah kita jika tidak dibuang secara teratur. Nah, bagaimana dalam tubuh kita? Apakah tubuh kita juga mengeluarkan zat sisa? Maka pada hari ini kita akan belajar mengenai zat sisa tersebut. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, tahukah Ananda apa itu sistem ekskresi pada manusia? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan, Bu. Iya, betul. Sistem ekskresi pada manusia adalah proses pengeluaran zat-zat metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Zat-zat sisa tersebut berupa urin, karbon dioksida, keringat, bilirubin, urea, dan yang lain-lain. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, pertanyaan Ibu selanjutnya mengenai apa-apa sajakah organ yang terlibat di dalam sistem ekskresi pada manusia? Coba Ananda, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, apa-apa saja Ananda? Organ-organnya yaitu ginjal, Lalu, hati, paru-paru, paru-paru, apa satu lagi? kulit, Bu. Ya, betul. Apa yang disebutkan teman Ananda tadi sudah betul, yaitu organ-organ yang terlibat di dalam sistem ekspresi pada manusia meliputi ginjal. Pada ginjal, zat sisa yang dikeluarkan berupa urin. Pada hati, zat sisa yang dikeluarkan yaitu zat warna empedu berupa bilirubin. Dan pada paru-paru manusia, zat sisa yang dikeluarkan berupa karbon dioksida atau CO2. Sedangkan pada kulit manusia, zat sisa yang dikeluarkan berupa keringat. Bu, apa itu bilirubin, Bu? Pertanyaan yang bagus ya Ananda. Sebenarnya kita belum membahas sampai ke situ, tapi Ibu jawab ya.
Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Karena sel darah merah hanya memiliki waktu rentang hidup antara 100 sampai 120 hari, karena sel darah merah tidak memiliki inti sel dan membran selnya selalu bergeser ke pembuluh kapiler. Karena tidak memiliki inti sel, sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan komponen sel yang rusak. Nah, sampai di sini apakah Anda paham? Paham, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar membahas mengenai ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari seluruh tubuh. Ginjal manusia terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding bagian bawah. Apabila sebuah ginjal dipotong secara melintang, maka akan terdapat 3 lapisan, yaitu pada lapisan luar disebut dengan korteks atau kulit ginjal. Di bawahnya terdapat medula renalis dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut dengan rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal tersusun atas kurang lebih 1 juta alat penyaring yang sering disebut dengan nefron. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya lagi, apa-apa saja tahap yang terlibat dalam proses pembuatan urin pada manusia? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Apa-apa saja? Filtrasi, reabsorpsi, satu lagi. augmentasi, Bu. Iya, benar. Proses-proses dalam pembentukan urin terbagi 3, yaitu tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi. Yang pertama yaitu tahap filtrasi, merupakan proses penyaringan darah. Pada tahap ini, zat-zat sisa metabolisme akan disaring dan akan menghasilkan zat yang harus dibuangkan. Dan pada proses ini, pada tahap filtrasi, urin yang dihasilkan adalah urin primer. Sampai di sini apakah Anda paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu pada tahap reabsorpsi. Proses reabsorpsi merupakan proses penyaringan kembali urin primer. Pada tahap ini terjadi ketika urin primer pada kapsular glomer akan mengalir menuju saluran pengumpul. Dan pada proses reabsorpsi, urin yang dihasilkan adalah urin sekunder. Oke, tahap ketiga dalam proses pembentukan urin yaitu adalah proses augmentasi, merupakan proses terbentuknya urin sesungguhnya. Tahap ini terjadi ketika urin sekunder menuju tubulus distal. Proses ini akan merupakan proses penyusunan urin sesungguhnya, yang mana hanya akan mengandung urea, amonia, sisa metabolisme protein, dan zat racun yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Selanjutnya, urin akan menuju distulus kontenik dan bermuara di rongga ginjal. Dan pada proses augmentasi yang dihasilkan adalah urin sesungguhnya. Apakah sampai di sini Anda paham? Paham, Bu. Baik, itulah materi kita mengenai pengertian sistem ekskresi serta tahap-tahap dalam proses pembentukan urin pada ginjal. Perlu anak-anak ketahui bagaimana pentingnya kita menjaga sistem-sistem organ yang ada di dalam tubuh kita agar tubuh menjadi sehat selalu, karena ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sampai di sini adakah pertanyaan dari Ananda? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan atau merangkum materi kita hari ini? Andakah yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Jadi, simpulan materi hari ini mengenai sistem ekskresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel dan organ ekskresi pada manusia, terdiri dari 4 organ, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati.
Ginjal merupakan organ ekskresi yang memiliki peran yang sangat penting karena membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui urin. Proses ginjal menghasilkan urin meliputi 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, bagus Ananda. Jadi kita sudah belajar mengenai sistem ekskresi pada manusia. Rangkuman Ananda sudah bagus ya, Ananda sudah paham. Jadi dari pembahasan kita tadi, sistem ekskresi pada manusia merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Nah, Ibu harap setelah belajar ini Ananda dapat menjaga kesehatan agar zat sisa metabolisme tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Bisa, Bu. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu akan kasih tugas. Ananda perhatikan mengenai model penyaringan darah dalam ginjal. Setelah itu Ananda jawab pertanyaan diskusi dalam buku paket kita halaman 85 yang dikumpul minggu depan. Kemudian jangan lupa baca materi utuh minggu depan mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Paham Ananda? Paham, Bu. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu sudahi pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.